Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 2001-80166 dari kelas A2 mata kuliah Kecerdasan Bisnis, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi kecerdasan bisnis pertemuan 10 dan 11 tentang yang berjudul Pentaho Analisis atau aplikasi Workbench. Apa itu Pentaho? Pentaho adalah kumpulan aplikasi bisnis intelijen atau BI yang berkembang dengan pesat dan bersifat free open source software atau FOSS yang berjalan di atas platform Java. Aplikasi-aplikasi Pentaho dikembangkan oleh Pentaho Corp yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Selanjutnya, Pentaho memiliki beberapa fungsionalitas, antara lain, yang pertama, fungsi reporting, yang kedua, dashboard, ketiga, data mining, keempat, data integration, kelima, fungsi analisis. Yang pertama yaitu fungsi reporting. Dengan Pentaho reporting, kita bisa melihat report dari data yang kita miliki. Pentaho report ini ada dua macam, yaitu report yang sifatnya terjadwal atau schedule, dan yang sifatnya on demand. Ada beragam format yang bisa digunakan dalam report ini, seperti PDF, HTML, XLS, dan teks. Pentaho reporting ini dibuat berdasarkan Jeffrey Report Project. Fungsi yang kedua yaitu dashboard. Setelah melakukan reporting dan analisis dari Pentaho, hasil dari reporting dan analisis dapat ditampilkan dalam Pentaho dashboard. Jadi, cukup dengan melihat dashboard, kita bisa mengetahui semua info yang kita inginkan. Dan di dashboard juga melihat apa yang telah dikerjakan. Fungsi yang ketiga yaitu data mining. Di Pentaho, kita juga bisa melakukan data mining. Jika Anda tahu WK, maka fungsi data mining di Pentaho adalah gabungan dari WK. WK itu sendiri adalah sebuah kumpulan algoritma dari machine learning yang diterapkan untuk memining data. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan teknologi OLAP atau Online Analytical Processing. Tool data mining ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya historical, sehingga bisa dibuat suatu model yang sifatnya prediktif. Fungsi yang keempat yaitu data integration. Data integration di Pentaho dikenal dengan Kettle dan Spoon. Kettle dan Spoon ini adalah tool ETL yang memiliki tampilan antarmuka untuk mendesain job yang sifatnya fleksibel untuk pemrosesan data. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi analisis atau skema workbench. Pentaho juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Data yang kita miliki dapat ditampilkan dengan menarik dalam berbagai bentuk, seperti pivot table, dashboard yang terintegrasi, portal, dan workflow. Di Pentaho juga ada spreadsheet service sehingga kita dapat melakukan browsing, melihat grafik jauh ke dalam data yang berbentuk Microsoft Excel. Layanan analisis di Pentaho dibuat berdasarkan Mondrian OLAP, yaitu sebuah open source OLAP server. Selanjutnya masuk ke Mondrian. Mondrian merupakan OLAP server yang berjalan di atas platform Java dan bersifat free open source dan telah digunakan di berbagai framework business intelligence atau BI seperti Pentaho. Mondrian ini dikenal juga dengan Pentaho Analysis.
Selanjutnya yaitu arsitektur Mondrian. Ini adalah tampilan dari arsitektur Mondrian. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya skema Mondrian. Skema di Mondrian merupakan suatu file teks XML yang mendefinisikan model logis dari cube, hierarki, level, members, dan pemetaan dari model ini ke tabel fisik database relasional. Tabel-tabel fisik yang merupakan sumber data ini biasanya menggunakan pemodelan star skema, di mana suatu tabel fisik dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi tanpa percabangan lebih jauh. Selanjutnya, contoh cara mendefinisikan elemen-elemen dari model multidimensional di dalam skema yaitu ada 4. Yang pertama, measure, kedua, cube, ketiga, calculate member, dan yang terakhir ada property. Selanjutnya, OLAP atau Online Analytical Project. Setelah melakukan reporting selanjutnya, membuat sebuah OLAP yang biasanya digunakan sebagai analisis dalam bisnis, khususnya dalam pelaporan. OLAP adalah aplikasi analytical dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi bisnis intelligence atau yang biasanya disingkat BI. Perbedaan OLAP dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani data dengan jumlah besar, serta memiliki rumus analisis yang jauh lebih lengkap. Dan aplikasi OLAP biasanya merupakan aplikasi client server. Selanjutnya, arsitektur OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP server menggunakan buffer atau cache yang sifatnya temporer atau permanen. Buffer inilah yang akan menentukan jenis OLAP. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di sisi kanan gambar memungkinkan, ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan cube yang lebih kompleks. Selanjutnya, ada 2 jenis arsitektur OLAP, yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada jenis-jenis OLAP. Terdapat 3 jenis OLAP. Yang pertama yaitu ROLAP, Relational Online Analytic Processing. Yang kedua ada MOLAP, Multidimensional Online Analytic Processing. Yang ketiga ada HOLAP, Hybrid Online Analytic Processing. Yang pertama yaitu ROLAP atau Relational OLAP. ROLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System. Sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relasional query SQL. Selanjutnya, terdapat gambar mekanisme kerja ROLAP. Dengan cara kerjanya, yaitu yang pertama, OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. Yang kedua, OLAP server akan melakukan pemeriksaan di cache
apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, maka akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada case belum terdapat data yang diminta, maka akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya akan disimpan di case dan dikirimkan kepada klien. Cara yang keempat yaitu case akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Selanjutnya yang kedua yaitu MOLAP atau multidimensional OLAP. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage atau database tersendiri yang isinya merupakan agregasi pre-computed. Storage ini berupa format yang hanya dikenali oleh MOLAP. Server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk penggunaan oleh aplikasi tersebut. Berikut ini gambar mekanisme kerja MOLAP. Bisa kita lihat caranya di gambar yang tersedia. Selanjutnya cara kerja MOLAP atau multidimensional OLAP. Konstruksi dan populasi data, yaitu aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan agregasi atau dari sumber data. Perhitungan dilakukan untuk pada berbagai level dimensi dan hasilnya disimpan pada database. Yang kedua yaitu tahap query atau layanan permintaan data analisis, yaitu OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca dari database MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Selanjutnya yang terakhir yaitu OLAP atau hybrid OLAP. OLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari kedua jenis OLAP yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu kelemahan performa dari OLAP dan keterbatasan storage dari MOLAP. Jadi, OLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana pada OLAP sebagian data akan disimpan dan database relasional. OLAP sebagian data akan disimpan di database relasional dan sebagian di database internal. Yang disimpan pada storage OLAP adalah data untuk beberapa level teratas. Sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa kita lihat pada gambar yang ada di tampilan ini. Tanda yang sudah diwarnai dengan warna biru, storage-nya yaitu internal like MOLAP. Sedangkan yang selebihnya atau yang tidak diwarnai dengan warna biru atau diwarnai dengan warna merah, yaitu storage-nya relational database like rollup. Sekian yang dapat saya jelaskan pada materi pertemuan ke-10 dan ke-11 ini tentang Pentaho. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.